Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prasetyo dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 912 yaitu Lab Implement Multi Area SPF V3. Langsung saja ke proses pengerjaannya. Ini adalah topologinya dan ini addressing table, dan untuk objektif dari lab ini adalah ada 5, dan required resource atau alat yang dibutuhkan, perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama ada 3 router, 2 switch, console cable, dan juga Ethernet cable. Langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, di sini saya sudah membangun topologinya. Sekarang kita lanjut ke step kedua. Configure basic setting for each router. Di sini router 1, kita buka konsolnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita hostname menjadi R1, dan juga kita hapus untuk IP domain lookupnya. Langsung saja kita berikan perintahnya di sini. Oh, di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, di sini baru kita hostname. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Berikutnya untuk interface B000, ini yang mengarah ke router 2. Berarti di sini interface 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 0/0. Sini kita inv E0/0. Di sini kita memberikan IP address dan juga IPv6 address. Berikutnya untuk interface G001, ini yang mengarah ke D1, yang mengarah ke sini. Berarti di sini INT E0/1. Nah, di sini kita berikan IPv6 address-nya. Berikutnya di router 2, kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita hostname menjadi R2,
dan kita hilangkan IP domain lookupnya. Berikutnya kita konfigurasi konsol. Berikutnya kita masuk ke interface G000. Ini yang mengarah ke router 1. Berarti di sini int e0/0. Di sini kita berikan IP address v4 dan juga IP address v6. Berikutnya kita masuk ke interface G001. Ini yang mengarah ke R3. Berarti di sini int e0/1. Di sini kita berikan IP address v4 172.16.1.1 dan juga IPv6. Berikutnya kita masuk ke interface loopback node. Kita masuk ke interface loopback node. Di sini kita berikan IP address v4 209.165.200.225 dan juga IPv6-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk router 3. Di sini kita enable terlebih dahulu. Lalu kita hostname R3 di sini dan juga kita berikan perintah no IP domain lookup. Jadi kita konfigurasi konsolnya. Berikutnya kita konfigurasi interface. Di sini yang pertama G000 ini yang mengarah ke router 2. Jadi di sini int e0/0. Di sini kita berikan IP address v4 yaitu 172.16.1.2 dan juga kita berikan IP v6-nya. Berikutnya untuk interface G001. Ini yang mengarah ke DOI 2. Berarti di sini int e0/1. Di sini kita berikan IP address v4 10.10.41 dan juga kita berikan IP v6-nya. Berikutnya di switch D1. Nah ini kita buka konsolnya. Di sini kita enable terlebih dahulu.
Berikutnya kita hostname menjadi D1 dan juga kita hilangkan untuk IP domain lookup-nya. Berikutnya kita konfigurasi konsol. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G1011. Kita lihat sini G1011 itu yang mengarah ke R1. Berarti di sini int E0/0. Nah, di interface ini kita berikan perintah no switch port dan juga kita berikan IP v6 address. Berikutnya di interface G1023 ini yang mengarah ke OSPF. Kita berikan saja sini IP address-nya. Di sini berarti int int E0/1. Di sini kita berikan perintah no switch port dan juga kita berikan IPv6 -nya. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi untuk D2. Di sini kita enable terlebih dahulu. Kita hostname menjadi D2 dan kita hilangkan untuk IP domain lookup-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsol. Berikutnya untuk interface 1011. Ini yang mengarah ke R3. Berarti di sini int D0/0. Di sini kita berikan perintah no switch port. Kita berikan IP address v4 10.10.42 dan juga IP v6-nya. Berikutnya kita masuk ke interface G1023. Di sini kita berarti masuk ke int E0/1. Di sini kita berikan perintah no switch port dan juga IP address v4 yaitu 10.10.51 dan juga IP v6. Berikutnya di part kedua, configure traditional OSPF v3 for IPv6 on D1. Di sini kita masuk ke D1.
kita masukkan perintah show IPv6 interface brief. Di sini berikutnya di bagian B, IPv6 routing is disabled by default. Di sini kita enable IPv6 routing menggunakan perintah IPv6 unicast looping. Berikutnya di bagian C, most Cisco iOS version have IPv6 CEF enabled by default when IPv6 routing is enabled. Nah, di sini kita lihat dan kita verifikasi menggunakan perintah show IPv6 CEF. Sini adalah IPv6 CEF-nya. Berikutnya kita lanjut untuk konfigurasi OSPF versi 3 pada D1. Hampir mirip seperti OSPF versi 2. Nah, langsung saja ke proses konfigurasinya. Di sini kita masukkan perintah IPv6 unicast routing. Berikutnya kita berikan perintah IPv6 router OSPF 123. Nah, di sini kita berikan router ID 1112. Kita exit. Kita masuk ke interface G1.0.11 yang mengarah ke router 1. Berarti di sini INT E0/0. Berikutnya kita berikan perintah IPv6 OSPF 123 area 1. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke E0/1. Nah, di sini kita berikan perintah yang sama, OSPF area 1, lalu kita exit. Berikutnya di bagian E, kita verifikasi untuk OSPF router ID dengan perintah show IPv6 OSPF. Nah, di sini sudah terlihat OSPF v3123 dengan ID 1112. Berikutnya di bagian F, ini untuk memverifikasi general OSPF v3 informasi menggunakan perintah show IPv6 protokol. Nah, sini untuk routing protokol OSPF 123 untuk router ID 1112 dan ini untuk interface area 1.
Nah ini nih, satu ke router satu, satunya ke arah OSPF. Berikutnya di part ketiga, configure OSPF v3 for AF IPv4 and AF IPv6. Di step yang pertama, configure OSPF v3 with AF on R1. Di bagian A, setelah mengizinkan atau menjalankan IPv6 Unicast routing, configure OSPF v3 with AF on R1 using the router OSPF v3 bit command. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF v3 menggunakan AF atau address family. Nah, di sini kita masuk ke R1. Nah, di sini kita masukkan perintah IPv6 Unicast routing. Berikutnya kita berikan untuk protokolnya router OSPF v3 123. Nah, berikutnya kita gunakan address family. Nah, di sini bagian B kita buat spesifik menjadi IPv4. Nah, di sini kita masukkan address family IPv4 Unicast. Nah, di sini untuk area adalah OSPF area parameter dan authentication parameter dan juga ada default information. Berikutnya kita berikan router ID 1111. Berikutnya di bagian D kita exit IPv4 AF configuration dan masuk ke AF configuration untuk IPv6. Nah, di sini kita keluar dengan perintah exit address family. Berikutnya kita masukkan perintah untuk address family IPv6. Tadi IPv4 sudah, sekarang IPv6. Kita berikan router ID 1111. Nah, berikutnya kita exit address family. Nah, di sini kita exit lagi. Berikutnya di bagian E OSPF v3 is enabled directly on the interface for both IPv4 and IPv6. Nah, di sini kita masuk ke interface G000. Di sini yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface T0/0. Di sini kita lihat untuk R1 dan R2 ini berada di area 0. Jadi di sini kita masukkan OSPF v3 123
IPv4 area 0. Dan juga kita buat untuk yang IPv6. Berikutnya kita exit dan kita masuk ke interface G001. Ini berarti yang mengarah ke D1. Nah, ini. Berarti di sini int D0/1. Nah, di sini sama seperti yang interface 000, kita buat untuk IPv4, lalu kita buat untuk IPv6. Nah, kita masuk ke step 2, configure OSPF v3 with AF IPv4 and AF IPv6 on R2. Di sini kita masuk ke R2. Di sini kita enable untuk IPv6 unicast routing, dan juga kita berikan protokol OSPF-nya, yaitu OSPF 123. Berikutnya kita buat menggunakan address family. Berikutnya kita tambah router ID. Di sini menggunakan router ID 2221. Berikutnya kita exit address family, lalu kita buat address family untuk IPv6. Router ID sama, lalu kita exit address family dan kita exit lagi. Berikutnya untuk interface G000, di sini 0000 sini mengarah ke R1. Berarti di sini interface G0/0. Di sini kita buat OSPF v3 IPv4 untuk area 0. Dan juga kita buat untuk versi 6-nya. Berikutnya kita exit. Kita buat juga untuk interface G001. Di sini yang mengarah ke R3. Berarti di sini int 0/1. Nah, di sini kita buat OSPF v3 IPv4 area 0.
Dan juga kita buat untuk IPv6. Berikutnya di step 3, configure OSPF v3 with IPv4 AF and IPv6 AF on R3. Di sini kita masuk ke R3. Di sini kita enable atau kita aktifkan untuk IPv6 routing. Di sini kita berikan protokolnya, yaitu OSPF 123. Dan untuk router ID-nya, di sini menggunakan router ID 3331. Berikutnya kita buat address family. Kita buat untuk IPv4 Unicast. Dan juga kita buat untuk yang IP versi 6. Nah, sini kita bisa exit lagi. Exit. Nah, berikutnya kita masuk ke interface G0/0/0 dari router 3. Berarti ini yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT G0 low. Nah, di sini kita buat OSPF v3-nya untuk IPv4 pada area 0. Dan juga kita buat untuk IPv6. Kita exit. Lalu kita ke interface selanjutnya, yaitu 001. Di sini yang mengarah ke D2. Berarti di sini INT 0/1. Di sini kita buat OSPF v4 dan juga kita buat untuk IPv6. Berikutnya pada D2 kita enable untuk routing IPv4 dengan perintah IP routing. Dan kita enable untuk routing IPv6 dengan perintah IPv6 unicast routing. Berikutnya di bagian C, configure the OSPF v3 with AF for both IPv4 and IPv6 on D2. Ini hampir mirip dengan konfigurasi R1, R2, dan R3. Di sini kita masukkan protokol OSPF-nya. Berikutnya kita tambahkan address family IPv4 unicast. Dan untuk router ID di sini menggunakan router ID 3332. Berikut kita exit address family, lalu kita buat yang versi 6. Berikutnya kita berikan router ID sama 3332, lalu kita exit address family. Berikutnya kita exit lagi. Nah, berikutnya kita buat untuk interface G1011 yang mengarah ke R3. Berarti di sini INT E0/0. Nah, di sini kita buat OSPF
IPv4 untuk area 2. Selanjutnya kita buat untuk IPv6. Berikutnya kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface G1023. Di sini yang mengarah ke OSPF. Berarti di sini T0/1. Nah, di sini kita buat OSPF v4, IPv4, dan juga OSPF untuk IPv6. Ya, pada part 4, verify OSPF v3. Di step yang pertama, verify neighbor adjacencies. Adjacencies. Nah, di sini menggunakan perintah show IPv6 OSPF neighbor. Ini kita masuk ke D1. Nah, sini sini ada kesalahan. Berikutnya kita coba lihat di R1. Sini untuk D1 tadi kita ubah menjadi OSPF 3. Nah, ini. Nah, sini untuk di R1 ini kita cek untuk yang IPv6. Nah, ini untuk IPv6. Berikutnya di step ketiga, examine the OSPF MSDB. Nah, sini untuk IPv6 OSPF database.
Berikutnya di part 5, tune OSPF V3. Di step yang pertama kita konfigurasi passive interface. Di D1, di sini kita masuk ke OSPF 123, lalu kita buat interface-nya menjadi pasif. Di sini E0/1. Berikutnya di D2 sama juga. Di sini kita masuk ke OSPF V3/123, lalu kita ubah interface-nya menjadi pasif. Berikutnya di sini kita ubah lagi menjadi tidak pasif. Berikutnya kita masuk ke address family. IPv4 Unicast. Di sini kita ubah untuk interface E0/1 menjadi pasif. Nah, berikutnya kita exit dan kita masuk ke address family IPv6. Nah, di sini untuk interface E0/1 kita ubah menjadi pasif. Berikutnya di R1 di step 2 configuring summary session. Di sini kita masuk ke R1 dan kita masuk ke router OSPF. Lalu kita masuk ke address family IPv6. Guys. Nah, di sini untuk area admin 1 kita summarize. Berikutnya di R3 sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke router OSPF. Nah, di sini masuk ke IPv6 dan di sini untuk R3 berada di area 2. Nah, berikutnya pada R2
Kita lihat untuk IPv6 rootnya. Nah, di sini untuk R2-nya, berikutnya kita masuk ke step 3, modifying the network type. Di sini kita lihat dulu untuk interface briefnya. Berikutnya di bagian B, koneksi ini bisa diubah menjadi point to point. Nah, sini kita masuk ke 001 sini ke arah vertikal. Berarti di sini TNT E0/1. Nah, kita masukkan perintah point to pointnya. Lalu kita exit dan kita masuk ke G00. Berarti ini di interface E0/0. Nah, kita masukkan juga perintah point to pointnya. Di sini oh, ini untuk R1. Nah, sekarang R1. Nah, ya. Di sini masuk ke G00/0 yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT E0/0. Kita masukkan perintah point to pointnya. Berikutnya untuk R3, di sini kita masuk ke interface G00 yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT E0/0 dan kita masukkan untuk perintah point to pointnya. Berikutnya di R2 kita notice sekarang sudah berubah menjadi P2P atau point to point. Berikutnya di step keempat, advertising the default truth. Di sini di R2 kita advertise menggunakan perintah default information. Nah, di sini kita izinkan untuk grup IPv6 pada loopback 0. Kita berikan IP root, lalu kita berikan protokol OSPF v3. Nah, berikutnya kita buat address family IPv6 uniques dan juga kita berikan, nah ini untuk default information. Berikutnya exit, lalu kita buat untuk versi IPv4 nya. Nah, di sini di bagian B
Nah, di sini untuk IP v6 rootnya, dan juga kita cek untuk IPv4 root. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.